Sebagai fans timnas Indonesia, sudah sepatutnya kita harus bangga kalau sekarang tim Garuda benar-benar udah rutin bersaing di Asia. Mulai dari kelompok umur sampai senior semuanya sukses menembus level Asia. Namun, gak bisa dipungkiri kalau tolak ukur sebenarnya sudah pasti ada di timnas senior. Itulah kenapa PSSI terus berupaya untuk menambah pemain keturunan sembari pelan-pelan membenahi kualitas liga dan pembinaan. Nah, beberapa waktu yang lalu kita udah cukup lega usai proses Kevin Dix di DPR ini kelar dan tinggal melakukan sumpah. Harapannya sudah pasti, semuanya bisa dikebut biar bisa tepat waktu. Namun ada satu hal yang menjadi catatan yang disampaikan oleh salah satu anggota DPR RI, yakni Jamaluddin Malik perihal striker. Dan entah keceplosan atau gimana, beliau dalam sebuah wawancara bersama salah satu TV nasional justru men-spill dua striker yang memang santer dikaitkan. Di mana salah satunya adalah Ole Rummenigge. Yap, jika itu benar, maka artinya PSSI selama ini udah dalam tanda kutip kecolongan lagi. Tentunya dalam artian ini positif loh ya. Terlebih sebelum ini pun, agen Ole Rummenigge, Jos Ebergen, mengkonfirmasi kalau sang klien sekarang ini tengah mempertimbangkan dengan lebih serius terkait tawaran dari PSSI. Atas dasar itulah besar kemungkinan untuk laga di bulan Maret nanti. Adanya isu kalau timnas Indonesia akan main dengan full squad, kemungkinan besar bisa aja terjadi. Karena striker lainnya Mauro Zelstra juga kabarnya masih dalam proses pemeriksaan dan kalau semua udah lengkap, gas. Berbicara soal peluang timnas Indonesia, sejatinya masih terbuka untuk seenggaknya ngamanin posisi 4. Akan tetapi, dijamin soal tantangan dan pressure-nya pasti akan lebih berat. Sebab dengan koleksi 3 poin yang ada sekarang membuat tim Garuda paling enggak harus bisa mencuri satu kemenangan, entah itu dari Jepang, Arab, atau Australia, dan gak kalah. Di samping wajib sapu bersih kemenangan atas Bahrain serta China di laga kandang. Tentu saja itu gak semudah yang dibayangkan, karena harus diakui juga, kedalaman skuad tim Garuda benar-benar belum balance. Suka tak suka, kualitas pemain yang main di Liga 1 atau ASEAN dengan mereka yang ada di Eropa terbilang jomplang. Mungkin hanya Rizky Ridho sih, satu-satunya yang bisa kami katakan pemain dari Liga 1 yang levelnya nggak kalah. Tapi sisanya, bisa kalian lihat sendiri kan kayak gimana? Bukan, ini bukan menjelek-jelekan atau merendahkan mereka yang main di Liga 1 atau Liga ASEAN. Namun faktanya memang seperti itu dan udah akui aja. Yap, untuk saat ini jelas harapan kita semua kalau Kevin Dix bisa langsung main lawan Jepang dan Arab. Dan kalau udah seperti itu, gak ada alasan lagi buat Coach Shin yang namanya dalam tanda kutip coba-coba. Turunkan komposisi terbaik, kalau perlu 11 starting 11-nya pemain diaspora terbaik yang ada untuk saat ini. Nah, kalaupun Kevin ini nantinya dimainkan sebagai bek kanan, maka pelapis kedua idealnya adalah Sandy Walsh. Tapi semisal keduanya nggak bisa main, Eliano bisa kok main di posisi itu walaupun sebenarnya ini pemain posisi terbaiknya adalah di winger kanan. Ini bukan kami menjelek-jelekan Asnawi loh ya, tapi dengan segala respect yang ada, level kualitas kompetisi benar-benar punya pengaruh besar dalam cara bermain. Ingat, ini levelnya round 3 dan lawan yang dihadapi nanti pun dua tim yang udah terbiasa main di level tertinggi. Yang mana pressure-nya pasti lebih besar, sehingga butuh pemain dengan jam terbang yang oke dan udah terbiasa dengan yang namanya bermain di bawah tekanan. Dan mungkin laga melawan China kemarin menjadi gambaran kenapa Coach Shin kali ini nggak memanggil Asnawi, walaupun yang bersangkutan mengkonfirmasi kalau ia udah sembuh dari cedera. Intinya, Coach Shin pun pasti mengerti dan belajar kalau laga melawan China, di mana kita punya momentum dapat 3 poin, nyatanya justru terhempas dengan cara yang menyakitkan. Dan wajar jika setelah itu Pak Erik kelihatan benar-benar kecewa serta marah, sehingga mengeluarkan ultimatum nggak ada tawar-menawar, pokoknya harus 4 besar. Lebih lanjut, di samping Coach Shin yang harus mawas diri atas kesalahannya kemarin, PSSI bagaimanapun juga harus menciptakan kedalaman skuad yang lebih balance. Kalau di posisi belakang, oke lah kita udah aman dengan masuknya Kevin Dix. Tapi untuk posisi striker ini loh, yang memang selama ini jadi problem utama. Yap, terkait posisi ini banyak pertanyaan kenapa sih PSSI belum juga menaturalisasi striker lagi? Kau sejauh ini back atau gelandang melulu? Memangnya striker nggak penting? Dan sejatinya hal tersebut udah disampaikan oleh salah satu anggota DPR RI, Jamaluddin Malik,
ketika rapat soal naturalisasi kemarin, yang mana beliau berharap kalau setelah Kevin Dix, PSSI bisa segera mendatangkan striker tajam untuk Garuda. Dan beliau pun juga berharap kalau Indonesia bisa meraih hasil terbaik sehingga bisa mewujudkan impian lolos Piala Dunia. Intinya, beliau ini mendukung penuh proses naturalisasi selama itu bisa meningkatkan level timnas serta punya darah keturunan Indonesia. Gak kayak ibu-ibu sebelah tuh yang sosokan pengen dibilang keren tapi ya gitulah, kocak. Cuman kalau boleh saran ini Pak, diprioritaskan berikutnya kalau naturalisasi kita butuh striker Pak. Kita butuh striker Pak. Kalau belakang itu kita pemain belakangnya top ini Pak. Gak ada Thomas Martin Paes juga kemarin pemain belakang sudah kan Pak kemarin yang pemain termahal Asia. Saran saya berikutnya kalau ada naturalisasi dicari striker yang cocok Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai rapat dengan Menteri Hukum, kali ini kita akan rapat dengan PSSI membahas naturalisasi. Betul ya Pak ya? Ya. Kita dukung sepak bola Indonesia berkembang ya Pak? Kita dukung apapun kebijakan, yang penting Indonesia juara. Ya. Masuk di jajaran negara-negara di dunia. Yang penting nomor 1 masuk Piala Dunia dulu. Ya harus itu. Harus. Kita naturalisasi pemain-pemain yang berkualitas dan punya keturunan darah Indonesia. Betul ya Pak? Ya, dan harus jelas. Ya. Gitu ya. Betul. Ya, apa yang diucapkan oleh Pak Jamal sejatinya memang sesuai dengan harapan para fans timnas. Namun yang jadi perhatian, jelas ketika beliau dalam tanda kutip men-spill 2 striker baru ketika wawancara dengan salah satu stasiun TV nasional. Yang mana terdengar jelas kalau salah satu nama yang beliau sebut adalah Ole Romeni, penyerang FC Utrecht yang memang menjadi idaman bagi fans timnas serta memang udah lama dikaitkan. Nah, memang dari desas-desus yang ada, emang ada 2 striker calon naturalisasi yang santer diisukan bakal merapat. Mereka adalah Ole Romeni dan Mauro Zelstra. Yap, khusus buat Ole sendiri nih, dikutip dari sibola_id. Agen dari Ole, yakni Jus Ebergen, mengungkapkan bahwa Ole Romeni udah dihubungi oleh PSSI dan saat ini tengah mempertimbangkan tawaran lebih serius untuk bergabung dengan timnas Indonesia. Nah, dalam percakapan via pesan dengan tim Sibola, Ebergen memberikan konfirmasi terkait komunikasi antara Romeni dan PSSI. Terlebih keduanya diketahui juga udah follow-followan sama Pak Erik, jadi ya makin gede peluangnya. Sedangkan Mauro, ini pemain memang udah lama bilang kalau ia siap kapanpun andai Indonesia memanggilnya. Hanya saja, menurut kabar yang ada, proses ini pemain memang terkesan lambat karena masih ada beberapa hal yang harus dilengkapi. But that's okay. Yang penting untuk opsi penyerang, kita tuh sebenarnya punya stok yang cukup oke buat dinaturalisasi. Selain Ole dan Mauro, masih ada nama Miliano Jonathans yang moncar di VTC. Kalau mereka sudah bisa masuk, itu jelas akan bagus untuk memberikan pressure lebih khususnya kepada penyerang timnas sekarang ini. Terutama ya Hoki Caraka dan Ramadan Sananta yang bermain di Liga 1. Intinya nggak usah bilang tega nggak tega, bersaing aja secara sehat. Karena di timnas senior yang penting adalah kualitas, bukan dari mana dia bermain. Mau main di Liga Zimbabwe atau Vanuatu sekalipun, kalaupun dia jago pasti bakal main. Kasarannya seperti itu. Jadi ya udah, sekali lagi intinya bersaing. Ya, pada akhirnya kalau semisal nanti Ole dan Mauro ini bisa masuk barengan, paling enggak untuk laga bulan Maret 2025 lah. Tentu saja opsi lini depan kita, khususnya untuk posisi nomor 9, makin melimpah. Kalau bisa membandingkan, kedua pemain ini jelas banyak memiliki perbedaan dan kesamaan. Misal dilihat dari segi fisik dan umur. Ole Romeni mempunyai tinggi 1,85 meter, sedangkan Mauro beda tipis, yakni 1,88 meter. Namun secara postur atau perawakan, dua striker ini hampir mirip, yakni sama-sama kekar dan tinggi, hanya saja Ole ini tipenya lebih skillful, sedangkan Mauro adalah tipe goal getter. Yap, dalam komposisinya jelas dilihat dari sisi jam terbang dan pengalaman. Ole 99% akan jadi pilihan utama karena ia udah teruji di Eredivisie. Sedangkan Mauro ini masih di level U21, walaupun secara statistik ia nggak kalah gacor. Pokoknya terlepas dari segala kabar yang ada, pada akhirnya semuanya tergantung dari kebutuhan pelatih. Dan perlu diingat juga,
atau yang mungkin jadi PR nantinya, boleh-boleh aja sih skuad kita isinya pemain bagus yang secara pengalaman di Eropa udah oke. Tapi perlu diingat juga, ini bukan Master League yang ibarat ngumpulin pemain bagus terus naikin rating tiba-tiba jadi jago. Ya nggak gitu Bambang konsepnya. Pastinya pemain baru butuh yang namanya adaptasi, entah itu dari sisi cuaca, kultur, hingga taktik. Dan itu nggak gampang. Sehingga di sini, peran Koshin untuk lebih bijak dalam memaksimalkan kapasitas pemain harus ditingkatkan. Tentu kami nggak meragukan kapabilitas dari Koshin sebagai pelatih kelas dunia. Tapi gimana pun juga Koshin ini juga manusia yang nggak melulu 100% benar. Jadi nanti semisal pemain-pemain terbaik udah ada baiknya beliau coba bermain dengan pakem 4 back entah itu 4-3-3 atau 4-2-3-1. Karena kami rasa itu lebih bisa memperbesar peluang mencetak banyak gol. Walaupun di satu sisi, formasi itu bisa jadi sangat beresiko. Apalagi ketika melawan tim seperti Jepang yang kita tahu punya kualitas counter pressing yang gila-gilaan. Tapi kalau masih main dengan sistem 3-4-3 andalannya, ya udah nggak apa-apa, asal itu bisa membuat pemain bisa keluar potensi terbaiknya. Jujur sekali lagi bukannya apa-apa, agak eman-eman aja gitu loh. Kita punya cukup banyak pemain bertipe menyerang, tapi disuruh lebih bertahan. Yap, terlepas dari apapun, pokoknya kami masih percaya Indonesia punya peluang buat seenggaknya finish di posisi 4 buat melaju ke round 4 atau playoff akhir zona Asia. Memang secara hitung-hitungan, Indonesia sebenarnya juga masih bisa finish di posisi 2. Tapi kok ya rasanya nggak realistis banget. Maka dari itu, yang paling benar fokusin ke peringkat 4. Sebisa mungkin curi angka dari Jepang, Arab, dan Australia. Kalau bisa minimal 1 menang dan 2 seri. Serta sapu bersih 6 poin di kandang atas China maupun Bahrain. Insya Allah peluang buat finish 4 besar sangat terbuka. Walaupun kembali lagi, 1.000.000% itu sangat sulit. Tapi nggak apa-apa, ingat mindset adalah doa, usaha adalah seni. Jadi apa alasan kita menyerah sebelum bola ditendang? Kan gitu. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa Timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan Timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung Timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.